Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk menjelaskan topik-topik patologi anatomi, dan kali ini kita akan membawakan topik-topik patologi anatomi terkait pada sistema vaskular dan respirasi. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk klik subscribe di channel Jendela Patologi ini. Baik, yang pertama adalah tentang patologi vaskuler, yaitu pembuluh darah atau pembuluh limfa. Kita akan membahas 3 penyakit yang sering dikirimkan preparat spesimen jaringannya ke laboratorium patologi anatomi. Yang pertama adalah hemangioma, yang kedua adalah limfangioma, dan yang ketiga adalah hemoroid. Sebelum kita membahas satu demi satu penyakit tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang anatomi normal dari pembuluh darah. Arteri dan vena ini terbagi menjadi ada arteri besar, arteri medium, dan arteri kecil, serta arteriol atau kapiler. Kemudian vena pun juga ada vena besar, vena medium, vena kecil, dan venul, ya, di mana pada arteri ataupun vena yang berukuran besar, sedang, dan kecil ini terdiri dari dindingnya adalah dilapisi 3 lapis, yaitu lapis pertama yaitu lamina elastika interna yang merupakan yang dilapisi oleh selapis sel endotel. Kemudian ada tunika media yang terdiri dari serabut-serabut otot polos, dan yang terluar adalah tunika adventitia. Nah, pada arteri, tunika media atau serabut otot polosnya itu sangat tebal, jauh lebih tebal dibanding pada vena yang mana otot polos di tunika medianya tipis. Lalu kemudian menjadi ciri histologi dari pembuluh darah ini, baik arteri maupun vena, adalah pada lumennya. Ini dia mengandung sel-sel darah yang didominasi oleh eritrosit. Ya, kita lihat di sini ini adalah kumpulan dari eritrosit, ini juga adalah kumpulan dari eritrosit. Lalu pada pembuluh limfa juga sama. Pada pembuluh limfa yang besar atau sedang, ini juga mengandung 3 lapisan pada dindingnya, yaitu endotel pada bagian dalam, lalu tunika media yang berupa serabut otot polos, serta yang bagian luar yaitu tunika adventitia. Tetapi pada pembuluh limfa yang kecil, maka ini hanya dilapisi oleh selapis sel endotel. Demikian halnya dengan kapiler. Kapiler pembuluh darah pun juga yang paling kecil ini hanya dilapisi oleh selapis sel endotel. Yang membedakan dengan pembuluh darah adalah pada pembuluh limfa ini kita kalau melihat lumennya ini karena dia membawa cairan limfa maka tidak terwarnai atau kosong, ya, atau kalaupun ada dia mengandung sel-sel leukosit yang dominan adalah limfosit, ya. Jadi tidak eritrosit seperti pada pembuluh darah, ya. Tetapi kalau pada pembuluh limfa biasanya malah kosong atau biasanya didominasi oleh limfosit. Baik, berikutnya kita masuk ke penyakit yang pertama, yaitu hemangioma. Hemangioma adalah neoplasma yang bersifat jinak, yang tumbuh atau berasal dari proliferasi dari sel-sel endotel atau proliferasi dari struktur pembuluh darah. Hemangioma ini bisa tumbuh di setiap sudut tubuh dari manusia, ya. Karena di setiap sudut tubuh itu ada pembuluh darahnya, maka hemangioma bisa muncul di mana saja. Tetapi paling sering lokasi yang muncul adalah di area-area yang superficial, ya, seperti kulit, subkutis, area head and neck, ya, tungkai atau ekstremitas, ya. Bahkan tidak jarang juga tumbuh di organ-organ dalam seperti pada hepar terutama, ya, yang sering.
Nah, pada gambaran mikroskopik dari hemangioma yang bisa kita lihat adalah kita akan melihat adanya proliferasi pembuluh-pembuluh darah yang mana lumennya ini terisi oleh eritrosit ya. Kita lihat di sisi sebelah manapun kita melihat ada struktur pembuluh darah yang berisi sel darah yang dominannya adalah eritrosit ya. Hemangioma sendiri dibagi lagi atau ada beberapa varian ya, yaitu ada yang disebut sebagai hemangioma cavernosa ya, yang mana itu disebut cavernous hemangioma jika gambaran mikroskopiknya tersusun atas struktur pembuluh darah yang ukuran atau size-nya itu besar-besar ya, atau diameternya itu besar-besar. Itu adalah cavernous hemangioma. Sedangkan varian yang berikutnya adalah ada yang disebut sebagai capillare hemangioma. Ini adalah hemangioma jika kalau kita lihat di gambaran mikroskopiknya tersusun atas struktur pembuluh darah yang diameternya itu kecil-kecil, padat, banyak, gitu ya. Lalu ada lagi tipe campuran yang mana pada gambaran mikroskopiknya ada yang kecil, ada yang cavernous, ada yang kapiler ya. Lalu ada juga yang disebut sebagai juvenile hemangioma jika munculnya pada anak-anak ya. Nah, ini kita lihat struktur pembuluh darah ya yang berisi darah ya. Lalu kemudian juga ada area-area perdarahan juga di situ karena proliferasi struktur pembuluh darah, struktur pembuluh darah yang proliferasi tadi dindingnya lebih rapuh sehingga mudah terjadi perdarahan di jaringan ikat di sekitarnya. Ya. Ini pada sisi yang lain kita melihat ada channel-channel atau saluran-saluran pembuluh darah yang sangat padat ya karena terjadi proliferasi di situ. Lalu kita lihat struktur pembuluh darahnya masih dilapisi oleh sel-sel endotel yang penampilannya masih normal, yaitu berupa epitel gepeng yang selapis. Ya. Ini adalah sel-sel endotel yang selapis. Ya. Pada anak-anak atau pada hemangioma yang ukurannya kecil, ini bisa regresi spontan. Ya. Tetapi tidak semuanya. Pada hemangioma yang ukurannya besar, ini tidak bisa regresi spontan dan mungkin jika mengganggu perlu dilakukan pembedahan untuk kemudian menghilangkan penyakit ini. Selain gambaran mikroskopik tersebut juga di mikroskopik features-nya kita bisa melihat pada hemangioma sering terjadi adanya anastomosis antar pembuluh darah begitu ya. Atau bisa juga terjadi arteriovenous malformation gitu. Jadi pembuluh darah satu dengan yang lain saling beranastomosis, saling bergabung nih. Contohnya seperti yang di bawah ini. Ini pembuluh darah yang satu, kemudian ini pembuluh darah yang kedua, lalu kemudian terhubung atau terjadi satu anastomosis antar pembuluh darah. Ini sering kita lihat atau kita dapatkan pada gambaran mikroskopik pada hemangioma. Pasien dengan hemangioma ini biasanya gejala klinisnya benjolan dengan warna merah, ya, dengan batas yang tegas dan bisa juga rapuh, mudah berdarah. Kemudian penyakit yang kedua adalah limfangioma. Pada gambaran makroskopik ya atau klinis dari limfangioma pun juga berupa benjolan ya, benjolan yang berbatas tegas ya, dengan warna relatif kemerahan atau kehitaman begitu. Bisa di daerah head and neck, bisa di daerah kulit, kutis, atau ekstremitas. Ya. Dan ini adalah neoplasma yang bersifat jinak yang tumbuh berasal dari sel endotel pembuluh limfa atau struktur pembuluh limfa. Dan tentu saja bisa tumbuh pada setiap sudut di tubuh ya, karena di setiap sudut tubuh ini punya saluran limfa. Ukuran yang makroskopik klinisnya limfangioma ini bisa kecil atau yang nama lainnya adalah simple limfangioma ya, atau bisa juga yang berukuran besar atau yang sinonimnya disebut juga sebagai cystic hygroma ya, atau hygroma. Kalau pada leher misalnya disebut sebagai hygroma coli gitu ya. Nah,
gambaran mikroskopiknya ini sedikit berbeda dengan hemangioma. Kalau hemangioma kita melihat areanya warnanya dominan merah cerah karena banyak eritrosit di situ, sedangkan pada limfangioma itu dominasinya adalah limfosit. Kita melihat channel-channel atau saluran-saluran pembuluh limfa yang melebar, yang proliferatif, yang tersusun padat, tetapi isinya sebagian ada yang kosong dan sebagian terisi limfosit. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini satu saluran pembuluh limfa yang kemudian isinya adalah dominan limfosit. Ya. Ini satu channel atau saluran limfa yang isinya dominan limfosit dan dilapisi oleh selapis sel endotel. Ini juga sama, bisa terjadi anastomosis antar pembuluh limfa yang satu dengan yang lain yang saling proliferatif ya. Dan ini adalah sekat-sekat dinding pembuluh limfa yang masih tersisa. Dan ini adalah kandungan pada saluran limfangioma ini yang dominan adalah limfosit. Baik, berikutnya adalah hemoroid. Hemoroid ini bukan merupakan neoplasma, tetapi ini merupakan penyakit akibat adanya pelebaran vena, ya, pelebaran plexus vena yang lokasinya adalah di daerah anorektal, ya. Atau bisa juga kita sebut sebagai varises, ya, atau pelebaran vena, tetapi varisesnya terjadi di area anorektal. Ya. Nah, pada struktur vena itu secara histologi itu dia mengandung valve ya atau katup yang membantu mengalirkan darah vena dari distal ke proksimal begitu ya. Nah, pada kasus hemoroid ini katup venanya bisa mengalami kerusakan ya sehingga darahnya akan retrograd atau jatuh ke arah distal begitu. Mengikuti arah gravitasi ya. Nah, pada hemoroid ini sendiri ini vena yang mengalami pelebaran adalah vena pada plexus hemoroidalis inferior ya. Di mana pada hemoroid itu sendiri lalu kemudian dibagi menjadi dua jenis yaitu hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Bedanya adalah pada hemoroid interna ini adalah hemoroid yang muncul di proksimal ya, atau di atas atau di superior dari linea anorektal atau linea dentata ya. Sehingga mukosa yang melapisi ya dari benjolan vena tersebut adalah mukosa punyanya rektum ya, berarti dilapisi oleh epitel kolumer selapis bergoblet. Sedangkan kalau hemoroid eksterna ini adalah hemoroid yang lokasi benjolannya ini adalah di distal atau di inferior dari linea dentata atau linea anorektal. Ya, karena di bawah dari linea anorektal, maka benjolan tersebut di cover mukosa anus atau epitel squamous kompleks. Ya. Ada juga hemoroid yang jenis campuran, ya, yang mana benjolannya itu terjadi baik di atas linea dentata ataupun di bawah linea dentata, sehingga epitel yang melapisi benjol tersebut bisa epitel campuran dari rektum dan dari anus ya. Bisa ada yang ada area tertentu yang dilapisi epitel koluner, ada area tertentu dilapisi epitel squamous ya. Nah, kita lihat pada gambaran di PowerPoint ini. Kalau kita lihat di sini adalah epitel yang mukosa ya, mukosa yang melapisi adalah epitel jenis squamous kompleks ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kasus ini adalah hemoroid yang eksterna. Ya. Lalu di area submukosa ya, yang merupakan tempat dari vena, plexus venanya, ini lokasinya di submukosa. Nah, kita lihat venanya ini banyak yang kemudian mengalami pelebaran ya. Pelebaran, melebar, tertimbun darah yang dominasinya gambaran di sini adalah eritrosit. Ya. Jadi kalau kita berbesar ini mukosanya, mukosa anus atau squamous kompleks. Dan ini adalah vena yang melebar yang berisi sel-sel darah dominan eritrosit. Nah, pada gambar ini kita lihat mukosanya. Ya, ini mukosanya adalah epitel kolumner ya, karena berbentuk kelenjar ya. Dan intinya di basal ya, selapis.
Ini adalah kolumner selapis bergoblet. Karena epitelnya kolumner selapis bergoblet, maka ini adalah hemoroid yang internal, ya. Kemudian di area submukosa kita melihat adanya vena-vena yang kemudian mengalami pelebaran, ya. Ini vena yang melebar. Ini adalah mukosa rektumnya, ya. Ini mukosa rektumnya, epitel kolumner selapis bergoblet. Ini adalah venanya yang melebar yang berisi darah dominan eritrosit. Baik, kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu respirasi. Pada slide patologi anatomi di sistema respirasi ini, yang kami bawakan cukup 4 penyakit dulu, ya, yaitu semuanya adalah penyakit yang muncul di paru-paru, yaitu emfisema, tuberkulosis, kemudian squamous cell karsinoma paru, dan adenokarsinoma paru. Sebelum kita membahas tentang penyakit-penyakit pada paru, kita akan membahas tentang histologi normal pada paru, khususnya adalah paru yang distal. Di mana pada paru yang perifer atau distal, ini kandungan atau paru dominasinya adalah tersusun atas kantong-kantong alveolus, ya, atau sakus alveolaris, ya. Sebenarnya ini kalau kita urutkan mulai dari trachea, bronkus, bronchiolus terminal, hingga kemudian ke sakus alveolaris. Sakus alveolaris ini berisi udara, ya, sehingga tidak tercat atau tidak ada warnanya karena isinya adalah udara. Nah, kantong alveolus ini, ya, ini dibatasi oleh sekat, ya, sekat yang dibentuk oleh epitel yang disebut sebagai sel pneumosit. Sel pneumosit ada 2, ada sel pneumosit tipe 1 dan sel pneumosit tipe 2. Yang membentuk septa ini dominasinya adalah sel pneumosit tipe 1 yang bentuknya adalah gepeng seperti ini. Ya, gepeng seperti ini, ya. Kemudian di antara sel pneumosit tipe 1 ini, ya, ada juga yang disebut sebagai sel pneumosit tipe 2, tapi jumlahnya lebih sedikit dibanding pneumosit tipe 1. Yang mana sel pneumosit tipe 2 ini adalah sel yang khusus karena dia tugasnya adalah dia memproduksi surfaktan, ya. Sedangkan sel pneumosit tipe 1, ya, sel pneumosit tipe 1 ini nanti bersama dengan di sini di sekat ini ada kapiler, ya, kapiler pembuluh darah. Bersama dengan endotel kapiler dan membrana basal, dia akan membentuk air blood barrier atau sekat atau barrier antara udara dan darah. Karena disinilah terjadi pertukaran gas, ya, pada kantong alveolus ini, ya, dari udara menuju ke darah atau dari darah menuju ke udara. Seperti itu. Pertukaran O2 dan CO2 yang melalui air blood barrier yang dibentuk oleh sel pneumosit tipe 1, sel endotel kapiler, dan membrana basal. Baik, kita kemudian masuk ke penyakitnya. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema paru ini adalah penyakit yang muncul pada paru yang terjadi adanya dilatasi abnormal pada alveolus akibat adanya kerusakan dari septum alveolaris, ya. Septum alveolaris ini bisa rusak, biasanya faktor penyebab utamanya oleh karena adanya asap rokok atau adanya riwayat merokok yang berat pada penderitanya, ya. Racun-racun dari rokok ini akan kemudian merusak septum, ya, merusak septum alveolus yang kemudian septumnya rusak sehingga kantong alveolus satu dengan yang lain pada berfusi, ya, bergabung menjadi satu kantong yang besar, ya. Satu kantong yang besar, kemudian kita melihat ada sekat-sekat yang rusak yang tidak nyambung dengan sisi yang lain, begitu. Nah, akibatnya adalah di sini udaranya menjadi terjebak, tidak bisa dikeluarkan, ya, sehingga terjadi air trapping, begitu. Nah, ini kita lihat di sini ada bronchiolus respiratorius, ya. Kemudian di sini adalah kantong-kantong alveolusnya yang sebagian mengalami emfisema. Kalau kita lihat alveolus yang masih normal, ini biasanya seperti ini, ya.
Dia dibatasi oleh sekat yang circle, yang membentuk circle atau tertutup begini. Tapi kalau yang terbuka seperti ini, dia mengalami emfisema. Ya. Nah, ini adalah ada kebetulan terlihat bronchiolus respiratoriusnya, ada mukosanya, kemudian ada serabut otot polosnya, kemudian di sekitarnya ada alveolus-alveolusnya. Kalau ini mungkin masih normal, kalau yang sisi sebelah sini ini sudah mengalami kerusakan sekat dan terjadi emfisema. Nah, kita lihat di sini mungkin kantong alveolus yang masih normal, tapi yang sebelah sini sudah mengalami kerusakan septum dan terjadi emfisema. Nah, ini kita lihat ada sekat yang kemudian rusak ya, nggak nyambung dengan lateralnya. Kemudian di sini terjadi fusi antar kantong alveolus, terjadi emfisema ya. Kalau yang sini kantong alveolusnya masih normal ya. Baik, berikutnya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis paru ya, terjadi pada paru ini adalah biasanya kalau terjadi pada paru adalah tuberkulosis yang primer. Ini secara gross anatomi atau secara makroskopik akan muncul adanya tuberkel ya, tuberkel subpleura ya, yang ditunjukkan pada sisi sebelah sini ya, di mana tuberkel itu merupakan struktur yang merupakan gabungan dari 3 bangunan, yaitu ada bukan 3 bangunan ya, 3 struktur, yaitu necrosis caseosa, sel Datia Langhans, dan sel epiteloid histiosit. Nah, ini gabungan ini terbentuk menjadi tuberkel. Kemudian di area hilus paru ini limfonodinya akan membesar ya, karena adanya drainase kuman ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis dari parenkim paru ini kemudian dialirkan ke limfonodi di hilus, sehingga limfonodi di hilus paru juga ikut membesar. Adanya tuberkel subpleura dan adanya pembesaran limfonodi di hilus ini disebut sebagai kompleks primer GON. Gitu ya. Nah, ini adalah gambaran mikroskopik dari paru ya. Ini sisi sebelah kanan kita masih melihat adanya kantong-kantong alveolus yang sebagian emfisematus ya. Kemudian kita lihat di sini ada sel Datia Langhans ya. Kemudian di sini ada area necrosis caseosa ya. Kalau kita geser ke area nekrosisnya, ini area nekrosisnya sangat luas. Necrosis caseosa ditandai dengan ada area yang kosong tanpa inti ya, tanpa nukleus. Sedangkan area yang sebelah kiri ini penuh dengan sel-sel radang ya. Nah, karena penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang merupakan bakteri tahan asam dan sulit untuk dibunuh, maka akan mengaktifasi sel limfosit T dan kemudian akan mengaktifasi interferon ya, sehingga sel-sel histiosit, monosit yang ada di jaringan paru ini, kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sel epiteloid, atau nama lengkapnya adalah sel epiteloid histiosit. Lalu dengan bantuan interferon, maka beberapa sel epiteloid histiosit ini akan berfusi membentuk satu sel yang besar dengan inti yang banyak, atau yang disebut sebagai sel Datia Langhans ya. Tapi bakterinya tetap sulit dibunuh ya, sehingga akan membuat jaringan yang ada di situ ya, yang ada bakterinya itu akan mengalami kematian yang disebut sebagai nekrosis, dan kematian selnya adalah cukup khas sehingga disebut sebagai nekrosis caseosa. Ini kita lihat di sini, ini adalah sel-sel Datia Langhans yang inti selnya berderet-deret di tepi dengan sitoplasma luas 1 dan warnanya merah ya. Ini sitoplasmanya luas merah, intinya berderet di tepi seperti tapal kuda gitu ya. Ini adalah sel Datia Langhans, ini Datia Langhans, kemudian ini adalah area nekrosis caseosa. Keseluruhan antara nekrosis caseosa, ada Datia Langhans, ada sel-sel epiteloid di sekitarnya, ini adalah tuberkel ya. Ini kalau kita lihat lebih besar lagi. Nah, ini sel-sel yang bentuknya bulat warnanya hitam, ini adalah limfosit. Sedangkan sel-sel yang warnanya pucat dan bentuknya tidak bulat atau bentuknya lebih lonjong atau seperti pisang begitu ya, spindle. Nah, ini adalah sel-sel epiteloid histiosit ya.
Ini adalah sel-sel epitelioid histiosit. Pokoknya yang intinya atau nukleusnya warnanya pucat ya, tidak hitam seperti ini. Yang pucat-pucat ini adalah sel epitelioid histiosit. Nah, sel epitelioid histiosit ini kemudian bergabung menjadi satu sel besar yang intinya banyak dan berderet-deret di tepi yang disebut sebagai sel Datia Langhans. Tuberkulosis ini bisa muncul di semua organ atau jaringan tubuh ya. Kalau yang primer biasanya di paru, nanti kalau yang sekunder atau terjadi reinfeksi atau reaktivasi begitu, maka dia bisa menyebar tidak hanya di paru tapi kemudian bisa menyebar sampai ke kelenjar getah bening di leher mungkin atau di kulit, di otak bahkan atau di usus, di hepar, di tulang ya. Tetapi karena tuberkulosis ini gambarannya adalah spesifik ya, maka mau tumbuh atau muncul di manapun organnya gambarannya sama, yaitu adanya tuberkel ya, atau adanya sel Datia Langhans, sel epitelioid histiosit dan nekrosis caseosa ya. Atau struktur ini juga disebut juga sebagai granuloma ya. Sehingga ini juga nama lainnya disebut juga sebagai radang granulomatosa. Ini menunjukkan adanya area nekrosis caseosa yang hanya penampilannya cuma sel area kosong berwarna merah tanpa inti sel gitu ya. Baik, berikutnya kita akan bahas neoplasma ganas pada paru ya. Neoplasma pada paru ini paling banyak kalau terjadi neoplasma di paru ini biasanya ganas ya. Dan dari semua keganasan di paru ini yang paling sering ada dua yaitu squamous cell carcinoma dan adenokarsinoma. Sebenarnya yang paling sering di antara dua ini adalah 70% sendiri adalah adenokarsinoma, disusul yang ranking 2 adalah squamous cell carcinoma. Nah, kita bahas yang ranking 2 dulu yaitu squamous cell carcinoma pada paru. Masa tumornya biasanya tumbuh di area sentral toraks ya, atau di area di dekat-dekat bronkus utama gitu ya. Di mana masa tumornya biasanya padat atau rapuh ya, dengan berwarna putih ya. Dan ini bisa tumbuh ya atau berasal dari sel epitel bronchus atau epitel bronchiolus yang bermetaplasis squamous ya, atau sel epitel pneumosit bisa yang kemudian bermetaplasi squamous. Squamous cell carcinoma pada paru ini erat kaitannya ya dengan riwayat merokok pada pasien ya. Jadi sangat erat kaitannya dengan merokok ya. Sehingga rokok itu yang kemudian membuat sel-sel epitel di bronchus bronchiolus yang tadinya kolumner kemudian bermetaplasi menjadi squamous. Setelah berubah jadi squamous baru kemudian menjadi squamous cell carcinoma jika kemudian tumbuh menjadi ganas. Nah, gambaran mikroskopiknya squamous cell carcinoma di paru atau di tempat lain itu sama aja ya, yaitu sel-sel ganasnya itu membentuk kelompok, membentuk satu struktur solid atau pulau-pulau begini ya. Dan sebagian kalau dia jenisnya keratinizing, dia bisa membentuk keratin pearl ya, atau memproduksi keratin pearl seperti ini, atau kumpulan massa keratin yang ada di tengah-tengah dari pulau sel-sel ganas. Ini adalah pulau-pulau sel ganasnya, ini pulau sel ganasnya. Nah, sel ganasnya ini adalah inti selnya bulat, oval, pleomorfik, kromatin kasar. Ya, ini adalah keratin pearlnya. Ini gambaran yang lain nih, keratin pearlnya lebih banyak. 1, 2, 3, 4, ini keratin pearl. Kemudian ini adalah pulau-pulau sel ganasnya. Kita lihat sel ganasnya solid ya, membentuk satu pulau dengan inti yang pleomorfik, hiperkromatik, kromatin kasar. Ya. Dan di sekitarnya ini adalah stroma jaringan ikatnya. Baik, berikutnya adalah yang paling sering ranking 1 di keganasan paru adalah adenokarsinoma paru. Adenokarsinoma paru ini seringnya tapi tidak selalu. Ini munculnya di perifer paru atau di tepi paru ya, toraks bagian tepi atau perifer ya. Nah, tapi tidak semua yang di perifernya adalah adenokarsinoma. Jadi penegakan diagnosis tentunya harus melihat mikroskopiknya ya, tidak bisa hanya melihat
makroskopiknya. Oh kalau tepi pasti adenokarsinoma, atau kalau di sentral pasti SCC ya, karena kebalikannya juga bisa. SCC bisa muncul di perifer paru juga bisa, ada juga, tetapi kebalikannya juga sama, adenokarsinoma bisa juga muncul di sentral paru. Ya. Nah, pada adenokarsinoma paru ini sel-sel gandasnya membentuk struktur kelenjar ya, bisa asiner seperti ini ya, bentuk struktur glanduler atau kelenjar begini, atau berpapil atau papiler ya. Ini papiler ya, kayak jari gitu. Nah, ini papil ya, sebagian berpapil, sebagian bentuk struktur kelenjar ya, dengan sel-sel ganas yang bentuknya nukleusnya bulat, oval, pleomorfik, hiperkromatik, kromatin kasar, nukleoli prominent gitu ya. Kemudian bisa juga sel ganasnya ini tumbuh di sepanjang dinding alveolus ya, yang disebut sebagai pola pertumbuhan lepidik atau lepidik adenokarsinoma ya. Jika sel-sel ganas ini tumbuh mengikuti septum alveolaris ya. Ini kalau kita lihat di sisi sebelah kiri atas nih, septum alveolarisnya, sel pneumositnya masih normal, kecil-kecil. Tapi kalau yang sebelah kanan bawah ini sel pneumositnya udah ganas ya. Jadi adenokarsinoma ini adalah neoplasma ganas yang tumbuh berasal dari bisa sel epitel bronkiolus, bisa sel pneumosit ya, tipe 1 atau tipe 2. Dan terapi dari adenokarsinoma paru dan squamous cell karsinoma paru itu berbeda ya, sehingga penegakan diagnosis pasti dengan pemeriksaan gold standard patologi anatomi ini sangat penting ya, untuk bisa menterapi pasien dengan tepat ya. Apalagi sekarang di era BPJS ada restriksi obat, di mana obat untuk kanker paru ini tidak bisa dikeluarkan jika tidak ada dilampiri hasil patologi anatomi, apakah ini adenokarsinoma atau squamous cell karsinoma. Nah, pada adenokarsinoma ini bisa dilanjutkan atau diterapi dengan anti EGFR ya. Tapi kalau squamous cell karsinoma tidak bisa diterapi dengan anti EGFR. Baik, demikian beberapa share penyakit-penyakit spesimen yang sering dikirimkan di laboratorium patologi anatomi di sistema vaskuler dan paru ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.